Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita akan sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan membawa syukur kita karena kita boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pagi hari ini. Kami ingin memberikan puji-pujian dan penyembahan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah doa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita akan pujikan dari awalnya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikiara lama yara lalabo, shikiara lama yara labo. Haleluya, haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam dengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Dan kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang pemeliharaan. Kita buka di dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saat pandemi muncul tren baru Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu menyadarinya, tren ini tren memelihara tanaman. Jika digolongkan di dalam dua golongan besar, ada golongan pertama adalah golongan orang-orang yang memilih tanaman lalu meletakkannya di dalam rumah lalu ditinggalkan begitu saja. Dan golongan kedua, orang ini membeli tanaman, diletakkan di dalam rumah lalu dipelihara dengan baik sehingga tanaman ini dapat dinikmati hasilnya, dapat dinikmati keindahan daunnya, dapat dinikmati keindahan bunganya, atau bahkan dinikmati buahnya. Nah, dari dua kategori ini kita dapat menyimpulkan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sepakat dengan saya bahwa Yesus ada di golongan kedua. Dia memilih kita sebagai sahabatnya dan memelihara kita. Yesus tidak hanya memilih lalu meninggalkan kita begitu saja, tapi Yesus memilih dan bahkan menjanjikan sebuah pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Saat kita hidup sebagai sahabat Kristus, akan ada banyak hal yang kita hadapi, seperti banyak quote yang sudah sering kita jumpai baik di sosial media maupun di WhatsApp, bahwa ketika kita mengikut Kristus, jalannya tidak selalu mulus, tapi ada sebuah kepastian di mana Kristus selalu menyertai kita. Demikian pula saat kita mengasihi, saat kita hidup
sebagai sahabat Kristus hidup, saat kita menghidupi hidup sebagai sahabat Kristus, ketika kita mengasihi dengan kasih yang sama seperti kasih yang Kristus berikan kepada kita, dunia akan terus-menerus menekan kita, dunia akan terus-menerus menghantam kita, dunia akan terus-menerus berusaha agar kita meninggalkan kasih Kristus, agar kita mulai undur dari kasih Kristus, agar kita tidak mengasihi lagi dengan kasih yang sama seperti kasih yang Kristus berikan untuk kita. Sehingga memudarkan keindahan kasih Kristus yang telah kita terima, memudarkan kebesaran kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dunia akan terus-menerus menghimpit kita sehingga keindahan kasih itu, keindahan kasih Kristus yang berkorban untuk kita akan semakin pudar, sehingga motivasi kita untuk mengasihi semakin pudar pula. Namun marilah kita bersyukur karena Kristus tidak seperti sahabat di dunia. Jika kita memiliki sahabat di dunia berpotensi untuk meninggalkan kita ketika kita dalam kondisi yang terdesak, ketika kita dalam kondisi yang terhimpit, ketika seakan-akan gak ada jalan lagi. Sahabat-sahabat di dunia memiliki potensi-potensi bahkan berpotensi untuk meninggalkan kita, tapi Kristus, Dia akan selalu ada. Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Kristus menjanjikan sebuah pemeliharaan untuk kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, kita mau sorot sepertiga bagian terakhirnya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta kepada Bapa ini tidak bisa diambil dan keluar dari konteksnya. Ini harus dibaca secara menyeluruh. Kata apa yang kamu minta kepada Bapa tidak berbicara tentang keinginan, tapi berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan dalam hal apa? Kebutuhan dalam menjalankan perintah Tuhan, kebutuhan dalam saling mengasihi, kebutuhan dalam konteks pergi dan berbuah. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memelihara kita, memenuhi kebutuhan kita dalam menghidupi perintahnya. Ketika kita merasa bahwa kasih ini terlalu besar, kasih ini terlalu sulit untuk dilakukan, ketika kita merasa orang-orang ini tidak layak untuk menerima kasih Tuhan, ketika dunia berusaha menghimpit kita, menekan kita sehingga kita mulai melupakan kasih Kristus, marilah kita datang kepada Bapa. Bahkan Kristus tidak hanya menjanjikan pemeliharaan, tapi Dia memberikan jaminan di dalam namanya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dalam nama Kristus akan diberikannya kepadamu. Sehingga ketika kita mulai merasa bahwa kasih ini terlalu berat, bertubi-tubi masalah datang, ketika kita merasa bahwa orang-orang ini tidak layak untuk menerima kasih, kita mulai menimbang-nimbang, mengasihi dengan berdasar kepada keuntungan dan kerugian. Ketika kita tidak lagi mengasihi dengan kasih yang sama seperti yang Kristus lakukan, ketika kita mengasihi dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar kasih Kristus, marilah kita datang kepada Bapa. Ketika kita merasa berat dalam hal mengasihi, berat dalam menjalankan perintah ini, marilah kita datang kepada Bapa dan kita memohon pertolongannya, kita memohon bimbingannya agar kita semakin dibuatnya paham betapa indahnya kasih Kristus. Ketika kita paham betapa indahnya kasih Kristus, itu akan memotivasi kita untuk menghidupi hidup di dalam kasih Kristus, untuk membagikan kasih itu. Betapa luar biasanya kasih karunia Allah. Tidak hanya memilih kita, tidak hanya menyebut kita sahabatnya, tidak hanya memilih kita menjadi sahabatnya, tidak hanya memilih kita untuk tinggal di dalam kasihnya, namun juga memelihara kita dan memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam kasihnya, bahkan untuk menghidupi kasihnya. Bukan hanya memberi perintah, Kristus tidak hanya memberi perintah untuk mengasihi, Kristus tidak hanya memberi perintah untuk pergi dan berbuah, tapi Kristus juga menyediakan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan juga memampukan, menggerakkan kemauan dan kemampuan dalam hidup kita untuk tetap tinggal dalam kasihnya dan untuk tetap tinggal melakukan kasih Kristus sebagaimana sahabat-sahabat Kristus hidup. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Saya telah menyampaikan firman Tuhan dan kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Dan mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapak terima kasih telah berbicara
kepada kami semua. Tuhan telah ingatkan kami, Tuhan telah tegur kami, dan Tuhan telah didik kami bagaimana kami mengasihi dengan benar. Kami sebagai manusia sangat terbatas, dan kami percaya bahwa ke depan akan banyak rintangan ketika kami menghidupi kasih Kristus, dan ketika kami mengasihi dengan kasih yang sama seperti yang Kristus berikan, kami akan menjumpai banyak hal-hal yang menekan kami, menghimpit kami, dan mencoba untuk melupakan kasih Kristus, untuk tidak lagi mengasihi dengan kasih yang sama seperti yang Kristus berikan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan, bahwa Kristus, bahwa Yesus terlebih dari hanya sekedar memilih, bahwa Yesus tetap memelihara kami, Yesus tetap memampukan kami untuk tinggal dalam kasih, bahkan untuk tetap menghidupi kasih ini. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tolong kami, dan biarlah kemuliaan ini kembali kepada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita, dan kita boleh terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Yang pertama ada latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Kemudian hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa mengajak putra-putrinya untuk bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC di hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sepanjang satu hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan membuat berhasil dan boleh menyukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.